Shalom saudara sekalian, kita hari ini akan melihat tentang satu topik yaitu karakter. Mari kita lihat beberapa hal bahwa Yesus yang menjadi dasar kita telah mengucapkan dengan mulut dia sendiri bahwa dia adalah Tuhan dan Guru. Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata, "Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan." Saudara sekalian, tidak ada satupun manusia, baik dia nabi, imam-imam, rasul-rasul, guru, yang berani berkata bahwa dialah Tuhan. Tetapi Yesus mengucapkan itu dari mulut dia. Dan kita juga sudah diingatkan bahwa bagaimana dosa itu memisahkan kita dengan Allah. Dosa membuat kita tidak layak di hadapan Allah, dan dosa itu telah ada dalam diri kita. Dan Yohanes 3 ayat 16 mengungkapkan kepada kita bahwa mengapa Allah mau mengorbankan Yesus Kristus, bagian dari Tritunggal, karena kasih dia kepada kita. Dan Allah berharap kita beroleh hidup yang kekal. Galatia 3 ayat 13 mengingatkan kepada kita bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, karena memang karena dosa kita adalah makhluk yang terkutuk. Tetapi akhirnya Kristuslah yang tidak berdosa, dialah yang digantikan menjadi terkutuk untuk kita. Ia sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya lah kita telah sembuh. Dia yang tidak mengenal dosa, kata 2 Korintus 5 ayat 21, telah dibuatnya menjadi dosa. Dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan karena kasih karunialah kita diselamatkan oleh iman. Baik saudara sekalian, hari kita akan melihat tentang karakter gitu ya. Jadi kalau kita renungkan, kalau dari seorang hamba Tuhan gitu ya, dari seorang pendeta atau dari seorang pengajar atau dari seorang orang yang kita anggaplah sebagai hamba Tuhan, sebetulnya mana yang akan paling kita ingat dari orang itu? Apakah khotbahnya, penampilannya, atau keramahannya? Ini dilakukan oleh satu orang teman kita yang melakukan riset ketika dia menyelesaikan S3 dia, dan tentu tidak sesederhana ini pertanyaan, tapi ini menjadi salah satu inti pertanyaan, di mana apa yang paling diingat dari seorang hamba Tuhan. Dan dia temukan saudara sekalian, berdasarkan data yang dia lakukan ke 500 orang lebih anggota jemaat sebuah gereja, akhirnya sebetulnya orang yang paling mereka ingat dari seorang hamba Tuhan adalah karakternya gitu. Kalau dari 3 pertanyaan di depan ini ya keramahannya gitu. Dan sebetulnya tidak hanya bagi hamba Tuhan, bagi orang-orang lain pun apa yang kita paling ingat dari seseorang biasanya adalah karakternya. Coba Anda ingat-ingat lagi guru atau mungkin dosen yang pernah mengajar Anda yang sekarang mungkin sudah lama tidak bertemu. Pertanyaannya adalah apa yang paling kita ingat dari dia? Kita jarang mengingat mungkin mobil yang dia pakai pada waktu itu, atau merek handphone dia agak jarang kita ingat, tetapi bagaimana sikap dia, bagaimana cara dia memperlakukan mahasiswa, bagaimana cara dia menangani siswa, itu yang kita ingat lama. Jadi sedemikian pentinglah karakter yang kita seringkali tidak sadari, dan kita banyak menghabiskan energi, waktu kita menginvestasikan apa yang kita miliki untuk meningkatkan yang lain, meningkatkan penampilan, meningkatkan tampilan barang yang kita pakai dan segala macam. Tapi kita lupa bahwa ada hal yang penting juga yang perlu kita selalu bertumbuh di dalamnya, itu adalah karakter kita. Nah, apa itu karakter saudara sekalian? Bahwa mari kita lihat beberapa quotes mengenai karakter. Nah, ini menarik karena Anda bisa juga temukan di internet, disebutkan bahwa don't worry about your reputation, that's what people think about you. Worry about your character, because that is what you are. Saudara sekalian, ini disebutkan dengan terjemahan bebas ya. Janganlah khawatirkan tentang reputasi kamu. Reputasi adalah apa yang orang pikirkan tentang kamu. Tapi khawatirlah mengenai karaktermu, karena itulah sesungguhnya siapa kamu. Dan seringkali kita harus akui bahwa kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan reputasi kita, apa kata orang, menjadi lebih penting bagi kita daripada siapa kita sebenarnya. Dan seringkali juga kita melihat bahwa
Kita sering juga mengorbankan sesuatu supaya reputasi kita baik, padahal kita sendiri tahu bahwa kita tidak sebaik itu. Artinya karakter kita tidak sama dengan reputasi kita. Abraham Lincoln mengatakan bahwa karakter itu seperti sebuah pohon dan reputasinya itu seperti bayangan gitu ya. Bayangan itu adalah apa yang kita mungkin lihat dan pikirkan gitu, tapi sebetulnya pohonnya itulah yang paling asli gitu. Nah, artinya apa saudara sekalian, bahwa reputasi itu adalah apa yang dilihat orang yang memang seperti bayangan gitu, tetapi yang aslinya adalah karakter. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan kita, kalau seandainya ini kita, boleh saudara tuliskan nama saudara, kita berinteraksi dengan banyak pihak di luar diri kita. Kita bergaul dengan keluarga kita, kita berinteraksi dengan ayah ibu kita, kakak-kakak kita, saudara kita, baik keluarga kecil ataupun keluarga besar yang kita miliki. Kita berinteraksi dengan tetangga, baik kita tinggal di perantauan ataupun kita memang tinggal dengan orang tua. Ada tetangga kita yang kita sehari-hari mungkin berinteraksi atau ada acara-acara tertentu kita berinteraksi. Kita bersahabat, berteman dan bergaul dengan teman-teman kita. Kita juga bergaul secara umum dengan masyarakat yang mungkin tidak sedekat tetangga atau teman ketika kita ada di sebuah kegiatan, ketika kita ada di sebuah transportasi umum atau di tempat-tempat umum, ada interaksi-interaksi di sana. Juga mungkin di gereja yang kita berinteraksi setiap minggu atau beberapa kali dalam seminggu, dan kita berinteraksi dengan Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat bahwa ada banyak orang yang kita berinteraksi dengan dia, dan setiap orang ini memiliki perspektif tentang kita gitu ya. Jadi yang menarik, beberapa hari yang lalu kami diskusi dengan beberapa teman gitu ya, dan mereka menceritakan tentang Thomas. Jadi ya seringkali Thomas mungkin dilabeli atau diberi cap bahwa Thomas si peragu gitu, karena dialah yang dengan terang-terangan mengatakan bahwa saya nggak percaya kecuali saya mencucukkan jari saya ke lubang di bekas tangan Yesus, dan Yesus menunjukkan itu. Jadi orang menyebut, wah ini Thomas si peragu, berbeda dengan yang lain yang langsung percaya. Nah, tapi kalau seandainya kalau ditanya kita kira-kira label kita apa? Siapa kita? Dan seterusnya gitu ya. Jadi mari kita lihat tentang karakter saudara sekalian. Karakter itu kan sebetulnya sifat dasar ya gitu. Jadi itu adalah sifat dasar kita dan kecenderungan atau perilaku kita gitu. Dan perlu dibedakan antara karakter dengan kepribadian saudara sekalian. Kalau kepribadian itu sesuatu yang memang kita sudah bawa dari lahir ya, orientasi kita gitu. Misalkan ada orang yang memang dia lebih menyukai agak cuek lah orangnya gitu ya, tidak terlalu terbawa perasaan. Tapi di sisi lain ada orang yang memang lebih cenderung lebih menggunakan perasaan gitu, dan itu sesuatu yang kita bawa dari lahir gitu. Ada orang yang cenderung kita lihat seperti dominan gitu, pengen menguasai ketika dalam pembicaraan, tapi ada orang yang lain yang memang dia lebih menikmati kalau mengerjakan sesuatu di balik layar dan administrasi gitu. Tetapi kalau karakter itu sesuatu yang kita berjuang di dalamnya, dan itu apapun kepribadiannya akan belum tentu karakternya sama gitu. Misalkan seperti jujur gitu. Nah, jujur kita tidak bawa dari lahir saudara sekalian, karena itu adalah karakter. Kita semua berjuang supaya kita bisa jujur dalam hidup kita. Kita semua berjuang supaya menjadi orang yang bisa dipercaya. Kita semua berjuang untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Tidak ada orang yang dilahirkan, oh yang ini dia tipe yang bertanggung jawab, yang ini tipe yang gak bertanggung jawab. Enggak, semua kita, apapun kepribadian kita. Mungkin kalau ada teori mengatakan ya kolerik, plekmatis, melankolis, dan sanguin, mereka semua bisa jujur, mereka semua juga bisa nggak jujur. Artinya tidak bergantung. Itulah karakter, itulah sifat yang kita bangun dalam hidup kita. Sehingga seringkali juga ada dua orang bersaudara kandung, tapi bisa nanti karakternya berbeda gitu ya. Dan karakter itu saudara sekalian adalah milik personal, dan itulah keadaan sesungguhnya seperti Abraham Lincoln tadi sebutkan. Itulah pohon yang sebetulnya gitu. Orang melihat di luar sana kita mungkin lemah lembut, tapi pertanyaannya adalah apakah itu hanya reputasi kita saja atau karakter kita?
Kalau reputasi saja, maka mungkin kita lemah lembut di luar sana saja. Saudara sekalian, ketika kita bergaul dengan orang lain, kita orang yang lemah lembut, kita orang yang nggak mau marah, kita orang yang mau mengalah selalu. Tetapi begitu di rumah dengan orang tua, wah, tidak semudah itu. Seringkali kita juga masih marah. Kalau ada sesuatu yang kita nggak sukai, kita bisa langsung emosi dan segala macam. Nah, maka pertanyaannya, lemah lembut itu apakah karakter atau itu reputasi? Kalau sebuah karakter, maka dimanapun dia akan lemah lembut, saudara sekalian. Baik di rumah, baik ada orang melihat atau tidak melihat. Ini salah satu pertanyaan kunci. Apa yang kita pikirkan atau lakukan ketika kita bebas melakukan sesuatu, itu udah menunjukkan identitas diri kita, gitu ya. Jadi apakah ketika kita diberikan kebebasan untuk melakukan segala sesuatu, apa yang akan kita pilih? Apakah kita pilih seperti apa atau yang tidak bisa? Ketika kita masuk ke dalam kamar kita dan kita kunci pintu kamar kita dan kita pastikan tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang kita tonton, apa yang kita akses, apa yang kita bahas dengan orang-orang di telepon atau di chat misalkan, apakah itu menunjukkan jati diri kita? Dan orang-orang yang bisa menilai karakter kita sebetulnya adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, saudara sekalian. Apakah itu keluarga bagi yang belum punya pasangan hidup, yang masih tinggal dengan ayah dan ibunya, mungkin ayah dan ibulah yang salah satu paling tahu karakter kita seperti apa. Sehingga orang tua kita seringkali kalaupun ada sesuatu yang tidak baik di luar yang mungkin orang beritahu tentang kita, tapi orang tua kita nggak percaya karena menurut dia dan dia ketahui ada hal tertentu dengan kita. Atau sahabat kita gitu ya. Atau mungkin ya saya tuliskan juga ada bapak kosan, mungkin dia yang tahu kita seperti apa. Mungkin di persekutuan, di kepanitiaan kita menjadi sosok yang baik gitu ya, yang keren lah. Tetapi bagaimana di kos-kosan? Bagaimana interaksi kita dengan bapak ibu kosan? Bagaimana kita menghormati mereka? Terus dengan tetangga, mungkin juga kalau yang sudah memiliki pasangan, baik itu istri, suami ataupun pacar, mungkin mereka yang tahu ya. Dan itu salah satu sering penyebab konflik ya dalam pacaran gitu. Ketika kok beda ya dulu gitu ya, waktu masih dalam pendekatan dengan setelah jadi pacar kok gininya. Kok ada ya sekarang hal-hal yang saya nggak lihat waktu dulu berpendekatan gitu. Dan itu terjadi juga saudara sekalian ketika kita sudah berkeluarga gitu, berumah tangga, dan kita kadang melihat loh, dulu waktu pacaran kok saya nggak tahu ya sifat suami saya nggak bisa dibangunin kalau tidur gitu, kalau lagi tidur dibangunin langsung marah gitu ya, dulu kok nggak tahu gitu. Atau si suami mengatakan apa tentang istri, kok kita nggak tahu ya. Dan juga mungkin saudara sekalian bahwa yang kalau nanti pada usia kita semakin lanjut, anak kita, dan itu yang dia akan beritahu tentang dan mengenal karakter kita lebih dalam daripada orang-orang yang mengenal kita gitu ya. Ada orang yang kita rasa wah ini keras sekali di luar ya, dominan dan kekeh gitu ya, tapi kalau kita tanya anaknya, enggak, anaknya merasa memang betul ada sisi itu, tetapi dia melihat juga ayah ibunya adalah orang yang sangat perhatian, orang yang sangat manis dan memberikan apresiasi, reward. Jadi anak adalah satu orang yang juga paling tahu karakter orang tuanya. Dan yang terakhir saudara sekalian, tentulah yang paling kenal kita. Sekalipun digabungkan semua dari keluarga, teman, bapak kosan dan segala macam sampai anak, tetapi Tuhanlah yang paling mengenal kita, karakter kita. Karena dialah yang bersama dengan kita 24 jam. Dan kalau kita ditanya misalkan seberapa penting seseorang memiliki karakter yang baik, menurut kacamata Tuhan, saudara sekalian, di salah satu buku dituliskan bahwa ketika Allah melihat atau menemukan seseorang yang siap untuk memimpin, dan mungkin kalau Anda lihat buku-buku kepemimpinan yang Kristen, biasanya mereka core-nya atau intinya itu adalah tentang karakter. Seorang pemimpin harus memiliki karakter yang baik. Kalau skill memang tambahan ya, artinya juga perlu skill strategik, kemampuan komunikasi, kemampuan mengorganisasi, visioner, betul itu hal-hal yang dibutuhkan oleh pemimpin. Tetapi kalau tanpa karakter,
maka pemimpin juga mungkin akan ditinggalkan oleh orang-orang karena orang-orang tidak melihat sesuatu yang bisa diteladani. Jadi kalau kita melihat buku kepemimpinan, itu dimulai dari karakter. Dan di karakter, di buku ini disebutkan bahwa ketika Allah melihat seseorang yang memiliki karakter yang baik, dia akan menggunakan orang itu sampai batas akhirnya. Mungkin kita bisa melihat beberapa orang ya yang kita melihat bahwa secara kacamata manusia, mereka orang yang bukan populer, mereka bukan orang yang dominan, mereka orang yang biasa saja, bahkan cenderung pemalu. Musa misalkan, dia ketika Tuhan panggil dia pun, dia mengatakan dia tidak mampu, carilah yang lain, dia tidak pintar bicara. Gideon, saudara sekalian, sampai 2 kali dia mencoba memastikan bahwa betul-betul itu Tuhan yang memerintahkan dia, dan dia berkata bahwa aku dari suku yang paling kecil, terus kaumku kaum paling kecil, dan di keluarga ayahku aku yang paling muda, paling bungsu laki-laki, ada abang-abang yang lain. Daud juga seperti itu, dia yang paling bungsu, abang-abangnya ada yang gagah, berpengalaman di medan perang dan tinggi. Sampai Samuel saja merasa bahwa wah, ini yang akan diurapi Tuhan menjadi raja. Tetapi saudara sekalian, kita melihat 3 orang ini adalah orang yang berpengaruh sekali. Ketika Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka. Ketika Tuhan memampukan mereka, mereka melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan di kisah Daud kita sudah melihat, saudara sekalian, bahwa Tuhan melihat hati kan. Hati itu kan isi hati kita. Hati kitalah yang paling utama. Itulah karakter kita ada di sana gitu ya. Itu menjadi milik kita, core kita gitu ya, heart kita, itulah karakter kita. Kalau seseorang yang bermurah hati, dia akan tetap bermurah hati, baik dilihat orang atau tidak dilihat orang. Tidak lagi bergantung kepada reputasi gitu ya. Kalau kita lihat meme sekarang atau di media sosial, banyak ya yang teguran gitu ya, atau sindiran di mana orang memberi gitu kepada pengemis dan peminta-minta atau kepada orang yang membutuhkan sambil difoto gitu, diupload di Instagram dan segala macam gitu, saudara sekalian. Tapi kalau kita memang karakternya adalah murah hati, maka akan bermurah hati kepada siapapun. Mungkin coba Anda ingat-ingat, siapa yang menurut Anda orang yang memang karakternya murah hati? Mungkin ada di gereja, mungkin ada di lingkungan sekitar Anda, atau mungkin coba renungkan lagi, apa satu karakter ayah dan ibu yang menurut Anda itu menjadi karakter dia dan karakter yang baik. Misalkan, apakah ayah kita bertanggung jawab? Dia akan selalu berusaha merangkul adik-adiknya, saudara-saudaranya, sekalipun mungkin saudara-saudaranya dan adik-adiknya suka mengatakan hal yang tidak baik dan juga mungkin berprasangka, tapi dia selalu merasa ini adik-adik saya harus tetap sayangi mereka. Itu karakter, saudara sekalian. Dan juga kita melihat ada karakter yang tidak baik ya dalam diri kita, dalam diri keluarga kita. Mungkin ada dari antara kita yang tidak kuat kalau melihat uang gitu ya. Ada juga mungkin di antara kita yang lebih senang melebih-lebihkan sesuatu, dan itu yang kita miliki. Jadi saudara sekalian, topik kita adalah bagaimana karakter kita terus diperbaharui dan semakin serupa dengan Kristus. Apa yang semakin serupa? Apakah fisik kita? Mungkin tidak ya, karena fisik kita akan menua, tetapi karakter kita, sifat kita, saudara sekalian. Anda perhatikan ketika Yesus di kayu salib, Yesus berdoa kepada orang-orang yang sebagian ada yang menyalibkan mereka, dan dia berkata, Bapa, ampunilah, maafkanlah, ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan hal yang sama, saudara sekalian, dilakukan oleh Stefanus ketika orang-orang melempari dia dengan batu. Di akhir hayatnya dia berdoa kepada Tuhan, ampunilah mereka. Ini kan luar biasa, saudara sekalian. Ada kemiripan antara Yesus dengan Stefanus. Dan itu berlaku, kalau saudara nanti ada kesempatan silahkan baca tentang kisah-kisah martir di awal-awal kekristenan, bagaimana mereka juga berbesar hati untuk mengampuni dan juga mendoakan orang yang telah melakukan hal yang jahat kepada mereka. Dan firman Tuhan mengingatkan kita tentang pentingnya karakter. Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Itulah karakter, saudara sekalian. Kita sebetulnya diciptakan untuk menjadi karakter yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
3 Yohanes 4 mengatakan bahwa bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang dia layani, yang pernah dia mentoring, orang-orang yang pernah dia PA-kan, orang-orang yang pernah dia bimbing, dan dia mendengar bahwa anak-anaknya hidup dalam kebenaran, itu luar biasa. Hidup dalam kebenaran artinya kan melakukan sesuatu yang baik. Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bukankah juga kita harus mengakui seringkali yang menjadi batu sandungan kita bagi orang-orang lain kan karakter kita gitu. Betapa sering juga orang kecewa dengan kita karena karakter kita. Karena juga tidak jauh berbeda kita dengan orang-orang yang mengaku beriman kepada Tuhan gitu. Orang juga masih berkata kasar gitu, dan kita juga masih enggak beda. Orang juga masih melakukan kecurangan ketika ujian, kita juga masih lakukan. Apa bedanya? Orang juga masih senang dengan tontonan atau aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang kita tahu itu salah kalau kita lihat ke firman Tuhan, tapi kita juga masih di sana. Maka saudara sekalian, mari kita coba memperbaiki perilaku kita, memperbaiki karakter kita. Dan karakter yang baik adalah karakter yang berpadanan dengan firman Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan bahwa ampunilah orang yang berbuat salah kepada kamu, apakah kita sudah mengampuni? Ketika Tuhan berkata doakan mereka, termasuk yang menganiaya kamu, apakah kita sudah pernah doakan? Tuhan berkata bahwa kasihilah sesamamu manusia, apakah kita sudah mengasihi, menunjukkan kita menyayangi orang lain? Ketika Tuhan berkata bahwa kalau ada yang meminta bajumu, berikan juga dengan jubahmu. Kalau ada yang memintamu menemaninya berjalan sekian mil, berjalanlah lebih dari itu bersama dia. Apakah kita sudah lakukan itu dalam hidup kita? Roma 12 ayat 2 katakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara sekalian, perilaku yang baik, karakter yang baik adalah karakter yang sesuai dengan kehendak Allah. Karakter apa yang baik, karakter apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita berkomitmen dalam diri kita bahwa kita akan menjadi orang-orang dengan karakter yang semakin baik, yang semakin sesuai dengan kehendak Allah. Yang dirasakan oleh orang lain ini mungkin Anda juga tadi sudah kita bahas bagaimana kita juga mengingat orang lain dari perilaku, dari karakter dia gitu ya, bukan dari sesuatu. Ini ada satu buku saudara sekalian yang mengisahkan tentang mereka ada anak jalanan, katanya ini di luar negeri, dan mereka nakal biasalah kalau anak-anak yang tidak di bawah pengawasan orang tua, yang bebas segala macam. Tapi katanya ada satu orang guru sekolah minggu yang memberikan hati untuk melakukan ibadah rutin dengan 5 orang anak ini, dan tidak ibadah yang rumit gitu, tetapi bagaimana dia memberikan hati dia untuk mementoring mereka gitu. Dan disebutkan bahwa kelima anak jalanan ini menjadi hamba-hamba Tuhan dengan hamba yang berbeda perannya gitu ya. Tapi yang menarik adalah dari salah satu penulis ini, karena penulis ini adalah salah satu dari 5 anak itu, dia katakan bahwa jika kamu bertanya kepada saya apa yang telah dia ajarkan kepada saya waktu dulu, mungkin saya hanya ingat sedikit katanya. Tetapi jika kamu meminta saya untuk menceritakan tentang dia, about him, I can tell much. Saya bisa cerita banyak. Mungkin yang kita ajarkan ke orang lupa, yaitu wajar sekali gitu ya. Tetapi siapa kita, bagaimana pengaruh kita ke orang lain akan diingat lama. Orang juga seperti itu, kita juga seperti itu ke orang lain. Mungkin yang diajarkan orang tua, kita banyak lupa juga. Tetapi kalau kita melihat dalam diri orang tua kita ada teladan yang baik, maka kita akan itu lebih ingat lebih lama. Yang dirasakan oleh orang lain, ini beberapa kisah saudara sekalian, mungkin Anda bisa lihat yang tadi saya sudah sampaikan tentang anak sekolah minggu, bagaimana dia lebih mengingat karakter. Ada juga Front of the Class, ini salah satu film kisah nyata, Anda bisa ingat atau bisa cari nanti ya. Dan apa yang membentuk karakter seseorang? Nah ini dia, mari kita lihat. Kalau kita tahu bahwa karakter sedemikian penting, kita tahu juga bahwa karakter itu bisa juga menjadi batu sandungan.
Tapi kita tahu juga bahwa karakter juga itu berperan penting terhadap orang lain, untuk menjadi teladan bagi orang lain. Maka mari kita pikirkan bagaimana cara membentuk karakter. Karakter itu dibentuk oleh faktor internal dan eksternal gitu ya. Faktor eksternal, teman, keluarga, guru sekolah minggu, pendeta, abang kakak PA, idola kita sangat mempengaruhi kita. Makanya di firman Tuhan juga dikatakan bahwa janganlah menjauhi persekutuan gitu. Tetaplah bergaul, sekalipun kita juga harus mengakui berbesar hati di persekutuan pun bukan orang-orang sempurna juga. Ada juga yang kita tahu, waduh ini kok sifatnya begini. Tetapi mari kita tahu bahwa persekutuan itu dimulai atas dasar firman Tuhan. Itu yang dipelajari di sana. Dan juga disebutkan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betapa banyak anak remaja, betapa banyak orang-orang muda jatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik, yang awalnya ikut-ikutan karena komunitas, karena teman-temannya, tapi pada akhirnya dia sendiri terperangkap dan menikmati dalam hal-hal seperti itu. Nah, tetapi saudara sekalian, bahwa karakter kita juga sangat dipengaruhi oleh internal kita, value, nilai-nilai yang kita pegang saudara sekalian, dan itu sangat penting. Seperti apa mempengaruhi hidup kita. Dan kita kembali diingatkan bahwa tujuan hidup kita salah satunya adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus, di mana Stefanus sudah menunjukkan seperti ini loh serupa itu dengan Kristus. Salah satunya adalah dalam hal mengampuni. Dan hidup orang Kristen seharusnya semakin menyerupai Kristus gitu ya. Mungkin belum sempurna sekarang, makanya memang disebut dengan menjadi semakin serupa. Bukan menjadi serupa, karena serupa mungkin sesuatu yang kita tidak akan bisa, tetapi semakin akan lebih baik terus ke arah sana. Dan ada beberapa karakter yang kita harusnya tunjukkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kerendahan hati dan integritas. 1 Petrus 3 ayat 8 katakan bahwa, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Apakah kita sekarang dalam hati kita memang kita adalah orang yang rendah hati? Dan ini tentu berubah-ubah. Kadang-kadang kita kalau dipuji bisa tinggi hati, tapi juga kalau ada kegagalan kita bisa jadi minder dan rendah diri. Tapi rendah hati ini adalah satu sikap, satu perasaan di mana kita mengatakan bahwa kita tidak lebih tinggi dari orang lain, dan juga kita tidak lebih rendah dari orang lain. Tapi kita mengakui bahwa kita sama-sama manusia. Mungkin ada orang yang secara materi lebih kurang dari kita, dan itu tidak membuat kita merasa kita lebih hebat dari dia karena kita punya barang yang lebih baik. Kita tidak merasa kita lebih hebat dari dia ketika kita lihat handphone dia sudah pecah layarnya dan handphone kita termasuk barang yang bagus. Kita tidak menjelekkan orang, merasa lebih baik ketika kita melihat ada mahasiswa lain, siswa lain yang pakai sepatu yang mungkin sudah lama, sedangkan kita punya beberapa sepatu baru di rumah atau di kos-kosan. Itulah yang disebut. Dan sebaliknya juga kita tidak merasa rendah diri ketika teman kita datang ke kampus atau ke kantor dengan mobil dan kita baru bisa naik angkot atau mungkin baru punya motor. Kita tidak merasa rendah diri dengan hal itu. Tapi bagaimana kita mengingat bahwa kita sama-sama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Baru tadi saya baca di satu media sosial gitu ya, yang dari HRD gitu, dan dia bilang kadang-kadang kami agak kesal dengan orang muda yang melamar pekerjaan ketika diwawancara gitu, dan masalah attitude katanya wah itu jelek gitu kata HR-nya gitu ya. Jadi saudara sekalian, kita melihat juga bahwa bagaimana orang muda kita juga seringkali merasa lebih tinggi dari orang yang lain. Nah, hati. Dan saudara sekalian, kebesaran seseorang terlihat dari karakter dan hatinya. Amsal 27 ayat 19 mengingatkan kita bahwa seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi hati kita yang mencerminkan kita sebetulnya itu adalah karakter. Dan membangun karakter Kristiani sering dibutuhkan keberanian, karena harus berani tampil beda, berani membayar harga,
Itu apakah kita berani komitmen untuk tetap rendah hati? Itu sesuatu yang sulit juga ya. Apakah kita berani berkomitmen bahwa sekalipun sudah semakin tinggi posisi kita, jabatan kita, atau golongan kita, apakah kita masih tetap mau melayani dan merendahkan hati untuk melayani yang lain, dan seperti apa? Berserah kepada kedaulatan Allah, bahwa kita juga mungkin, tapi kita tidak berharap, tapi mungkin juga karena kita memprioritaskan karakter yang baik, kita kehilangan kesempatan promosi. Tetapi mari kita ingat saudara sekalian bahwa Tuhan akan selalu tersenyum kepada orang yang memang mempertahankan dan berusaha untuk berkarakter baik. Karakter perlu dibangun terus, karena itu adalah memang Allah mengatakan, marilah supaya kamu terus, hati kamu, karakter kamu terus dibangun, dan itu akan memaksimalkan potensi diri kita dan dapat menolong orang lain. Karena begitu kita menjadi berkarakter baik, itu akan menjadi surat yang bisa dibaca oleh orang lain, dan juga akan memperkaya hubungan antar orang dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Karakter adalah pilar dan kekuatan dalam hidup, dan itu merupakan penerapan dari apa yang diyakini. Orang yang merasa kalau kejujuran itu adalah hal yang penting sekali, maka seperti apapun di luar diri dia, walaupun mungkin sebelah dia melakukan kecurangan ketika UTS maupun UAS atau ketika ujian, dia akan tetap komit untuk jujur, karena bagi dia itu lebih penting. Saya ingat ada satu orang teman yang di satu kegiatan, karena pandemi itu sudah harus online gitu ya, sehingga di akhir ada ujiannya itu online juga gitu ya. Dan sebetulnya beberapa hari sebelumnya yang sudah kegiatan, karena acaranya hampir lebih kurang 10 hari gitu ya, dan beberapa hari itu ada pembicara, ada materi, dan semua materi diberikan bahannya, PowerPoint-nya, PDF-nya, dan di hari terakhir itu ada ujian gitu, ujian dari 9 hari yang telah dipelajari sebelumnya. Dan saudara sekalian, itu ada kesempatan memang untuk melihat bahan itu gitu ya, tetapi karena dari ketentuan penyelenggara mengatakan bahwa tidak boleh open book, tapi ini bersifat close book gitu, artinya tidak boleh buka yang lain, ya dia komitmen untuk lakukan itu gitu, tidak melihat, padahal dia di folder dia semua bahan-bahan itu ada gitu, tinggal kalau dilihat pertanyaannya apa, oh ini terkait dengan topik ini, dan bisa tinggal klik PowerPoint atau PDF dan ketik search gitu, dan bisa ketemu dengan mudah, karena memang soal-soalnya dibuat untuk menguji apakah pemahaman orang terhadap materi yang sudah disampaikan. Tapi ya itu saudara sekalian, itulah yang disebut dengan karakter, di mana kalau orang merasa bahwa kejujuran itu sangat penting, maka sekalipun ada kesempatan, sekalipun tidak ada yang mengawasi, sekalipun tidak akan ketahuan, tapi dia akan tetap melakukan hal itu. Dan karakter yang baik memungkinkan terjadinya transfer hidup. Betapa sering anak-anak kecewa terhadap ayah dan ibunya karena mereka tidak melihat keteladanan dalam ayah dan ibunya. Mereka melihat ayahnya memukul ibunya dan mereka terluka dengan itu. Padahal saya berpikir tidak mungkin ada seorang ayah mengatakan kepada anaknya bahwa, hei kamu nanti kalau udah besar, kalau istrimu salah pukul aja ya, nggak mungkin. Tetapi apa yang dilakukan ayahnya menjadi sesuatu yang dia ingat dan berpengaruh terhadap dia. Hal yang sama saudara sekalian, ketika kita dalam pergaulan, ketika kita sesama mahasiswa, ketika kita sebagai sesama pegawai, apakah kita cenderung orang yang temperamen tinggi, ataukah kita cenderung orang yang lebih membawa suasana tenang? Apakah kita cenderung orang yang orang tahu juga kita mau manipulasi dan oke dengan hal-hal seperti itu, atau orang mengenal kita juga sebagai orang yang memang sebisa mungkin berusaha yang baik dan memberikan data yang benar? Kembali saudara sekalian, kalau ukuran manusia tergantung, manusia A mungkin mengatakan ya selama itu tidak diketahui dan menguntungkan tidak apa-apa, apa salahnya. Tapi mungkin juga ada orang lain yang mengatakan bahwa ya enggak lah. Tapi kalau kita lihat apa kata Tuhan, itu yang menjadi utama, menjadi patokan dalam kita mengambil tindakan dan memilih apa yang kita lakukan. Jadi saudara sekalian, tetaplah bertumbuh di dalam Kristus, kepada firman Tuhan, renungkan, doakan, praktekkan, dan biarlah Tuhan tersenyum melihat pertumbuhan karakter kita.